Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Servis. Oke guys, ini kita masuk lagi servisan ya. Ini Samsung J720 atau Samsung J7 Duo ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini kendalanya udah positif LCD ya. Karena kata yang punya awal mulanya itu hitam separuh efek jatuh, dan sekarang layarnya udah nggak nampil lagi guys. Dan saya coba cas pun masuk, bergetar ya, namun ya layar nggak ada guys. Oke, langsung kita eksekusi saja ya. Ini kita langsung buka LCD-nya. Di sini saya menggunakan bantuan pemanas ya. Fungsinya untuk melembutkan semua sisa-sisa lem yang menempel di LCD-nya guys. Dan ini pun handphonenya sebelumnya udah pernah ganti LCD ya kata yang punya ya. Dan ini udah kali kedua ganti LCD. Nah, ini kita hangatkan dulu ya, kita panaskan, kita kelilingin seperti ini. Bebas bisa menggunakan blower, bisa menggunakan hair dryer ya, tinggal dikondisikan saja ya untuk sobat semua di rumah. Oke, setelah kita rasa cukup hangat, cukup panas, langsung kita buka ya. Di sini saya menggunakan bantuan plastik mika seperti biasa. Kita cari ruang yang sekiranya mudah untuk kita membuka LCD guys ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tinggal kita seset saja ya, karena ini udah tidak terlalu rumit lagi, tidak terlalu sulit lagi, karena LCD-nya memang nggak rata guys. Ya kemungkinan yang sebelumnya juga pasang LCD yang kontras ya. Namun ya untuk LCD Samsung sendiri itu yang KW-nya, yang kontrasnya itu ada banyak jenis. Dan ini ya yang sedikit nggak rata ya, nggak rapat ya. Nah, ini kita cari ruang ya. Ini kita lebih leluasa guys, karena kalau kita mendapati kasus LCD yang udah rusak seperti ini, kita pembukaannya jauh lebih leluasa ya dibandingkan dengan LCD yang masih bagus ya. Jadi kalau LCD-nya masih bagus, kita sayang-sayang untuk membukanya guys ya, jangan sampai retak parah. Namun ini LCD-nya karena udah memang rusak ya, jadi tinggal kita pembukanya ya lebih leluasa saja ya. Namun ya usahakan ya tetap jangan sampai retaknya hancur ya, pecahnya itu bertaburan kemana-mana. Oke, ini kita buat ruang ya. Nah, seperti ini kita seset saja menggunakan plastik mika. Wah, ini bisa dilihat ya. Pembungkus segel yang lama pun masih ada guys, jadi nggak dilepas ya. Oke, ini tinggal kita angkat saja ya. Nah, ini bisa dilihat, wow, mempesona dalamnya guys. Oke, seperti biasa kita bersihkan dulu, kita kikis dulu untuk sisa-sisa lem yang menempel di area frame. Ya, tadi saya percepat saja ya, seperti biasa kita kikis semua lem-lem atau sisa-sisa lem yang menempel di area frame. Tahap selanjutnya setelah udah bersih tinggal kita beri lem ya. Di sini saya menggunakan lem LCD. Itu mereknya T7000 berwarna hitam. Dan itu LCD-nya bisa dilihat sudah saya siapkan ya, LCD yang baru. Dan LCD ini saya gunakan LCD yang Oricel ya, ORC. Nah, untuk ORC sendiri itu kerapatannya boleh dikatakan lumayan rapat, bahkan cahaya di area pinggir itu udah nggak keluar lagi guys ya. Memang LCD-nya sedikit tebal dan touchscreen-nya juga tebal, jadi di area pinggirnya itu bisa tidak keluar cahaya dibandingkan kita menggunakan LCD yang kontras atau yang KW biasa ya. Karena kalau kita gunakan LCD yang KW yang paling murah itu biasanya dia terlalu tinggi, jadi di area pinggir keluar cahaya guys. Dan kalau udah seperti itu otomatis atas bawahnya itu nggak bisa rapat sempurna, terutama di bagian atas dekat soketnya guys ya. Nah, itu bisa mempengaruhi handphone, dan kalau tertekan sedikit saja itu layarnya bisa retak kembali. Nah, jadi untuk sobat semua saya sarankan bisa gunakan LCD yang Oricel ya. Kalau kita tanya ke toko spare part itu ORC, Oricel. Jadi bisa gunakan LCD Samsung yang mereknya Oricel. Nah, ini kita beri lem, kita kelilingin lemnya ya. Kalau untuk di Samsung kita bisa sedikit tebal, namun tetap dikondisikan guys ya. Dan ini saya tambahkan kembali double tip di bagian bawah frame-nya untuk memperkuat LCD guys ya. Karena ini LCD-nya sedikit tinggi. Jadi saya tambahkan penguat di tengah-tengahnya. Ini saya gunakan double tip ya. Oke, tahap selanjutnya tinggal kita buka segelan di LCD yang baru guys. Nah, bisa dilihat sebelumnya itu segelnya nggak dilepas ya untuk pembungkus segel belakangnya. Dan kalau saya pribadi tetap saya lepaskan guys ya, karena itu juga mempengaruhi tinggi walaupun hanya beberapa milimeter saja ya.
Jadi ya kita usahakan serapi mungkin, ya usahakan serapat mungkin guys ya. Nah ya, ini kita buka dulu untuk segelnya. Namun sering saya sampaikan, sebelum kita buka segel kita tes LCD-nya terlebih dahulu. Dan ini LCD-nya ini sebelumnya udah saya tes berfungsi dengan baik, baik itu dari kontras pencahayaannya ataupun dari segi pengetikan ya. Touchscreen-nya itu berfungsi dengan baik semuanya guys. Nah ini tinggal kita pasangkan saja ya. Segelannya udah kita lepaskan semua. Nah seperti ini, kita masukkan dulu untuk fleksibelnya soketnya guys ya. Nah ini tinggal kita presisikan atas bawah, kiri kanan, pinggir-pinggirannya kita presisikan guys ya. Nah ini bisa dilihat. Nah ini lumayan rapat ya, hampir sama dengan yang ori kurang lebih, udah bisa rapat. Nah selanjutnya tinggal kita pasangkan untuk soketnya guys ya. Fleksibel LCD nya tinggal kita pasangkan, terus kita pasang kembali penutup di LCD nya. Kita pasangkan baterai, selanjutnya tinggal kita pasangkan backdoor atau casing belakangnya guys. Tergolong mudah ya, tergolong mudah, simple, sangat ya boleh dikatakan tidak memakan waktu yang cukup lama ya. Nah ini udah kita presisikan. Nah ini yang paling penting guys ya, ketika kita pengepresan LCD di HP Samsung, apalagi kita menggunakan LCD non ori, bukan yang ori, usahakan hindari penggunaan karet ya, ataupun penggunaan penjepit di atas LCD-nya, di sudut-sudutnya. Usahakan dihindari guys ya. Lebih aman menggunakan lakban saja seperti yang saya gunakan ini guys ya. Ini saya gunakan lakban saja, kita ratakan lakbannya guys ya. Kita cari celah-celah atau ruang-ruang yang membuat LCD tersebut tinggi, kita tambahkan lakban untuk membantu mempresisikannya. Ya tadi saya percepat saja ya. Ini udah kita kelilingin dengan lakban, kita pasang lakban dan kita coba hidupin ya. Ini bisa lihat menyala J7 Duo atau J720F ya untuk serinya. Nah ini saya bantu dengan penjepit lagi guys ya. Ini penjepitnya pun tetap kita kondisikan ya. Saya bantu penjepit untuk di area atas sama bagian bawahnya guys. Nah ini kita tambahkan untuk penjepit LCD ya. Kita cari celah-celahnya yang kira-kira yang agak renggang, kita bantu dengan penjepit seperti ini guys. Nah ini handphonenya udah menyala, coba kita hidupin ya. Ini, nah ini bisa dilihat. Nah ini menyala guys ya. LCD-nya bisa dilihat di area pinggir itu tidak ada keluar cahaya. Nah inilah kalau kita gunakan LCD yang Oricel atau RC, itu kerapatannya boleh dikatakan ya lebih baik lah daripada yang paling murah atau yang paling kontrasnya yang KW-nya sekali ya. Ya saya sarankan juga untuk sobat semua, kalau seandainya Anda mendapatkan kasus seperti ini, ganti LCD di HP Samsung kalau kita pakai LCD yang kontras itu kayak manapun kita pasangnya, kita akalin kayak manapun dia akan tetap tinggi guys, karena memang LCD-nya yang tebal gitu loh ya. Nah ini bisa dilihat, ini saya gunakan yang Oricel, kerapatannya bisa dilihat guys ya, presisi. Namun tetap saya sampaikan sama yang punya ya, kalau ini bukan LCD ori, ini saya gunakan yang Oricel untuk menghemat biaya ya, karena yang orinya guys untuk J7 Duo itu lumayan ya. Dan ini untuk di Oricel itu saya dapatkan di angka 200-an. Oke ya, tunggu dulu 30 menit sampai kering. Ya ini saya rasa udah 30 menitan, hampir 1 jam guys ya saya diamkan HP-nya. Ini saya rasa lemnya udah kering sempurna, udah merekat sempurna, tinggal kita buka saja untuk lakbannya guys ya. Ini kita buka untuk lakban-lakban yang kita gunakan untuk membantu pengepresan LCD-nya guys. Nah ini kita lepaskan dulu ya semua sisa-sisa lakbannya. Iya kembali saya percepat guys ya. Kita buka dulu segelnya guys. Nah kinclong kembali ya. Wah bisa dilihat guys ya, ini sisa-sisa lemnya tinggal kita bersihkan saja nanti ya sedikit ya. Dan ini logo Samsungnya ngumpet ya guys, sembunyi ya. Tinggal kita kerek saja, semoga dapat hadiah ya, tidak coba lagi. Ya kalau masih anak-anak dulu, masih kecil ya, kalau gosok-gosok seperti ini salah satu ya pengalaman ya. Gesek-gesek berhadiah, gosok-gosok berhadiah seperti ini. Paling senang kalau udah gosok-gosok seperti ini, walaupun tulisannya coba lagi, tapi ya
Itulah pengalaman masa kecil ya. Oke, ini tinggal kita bersihkan lagi guys ya. Ini masih ada sisa-sisa lem yang meluber sampai ke area pinggir, sama untuk di lakbannya tadi ada sisa-sisa lakban ya, sisa-sisa lem di lakbannya yang menempel di area pinggir-pinggirannya, itu tinggal kita bersihkan saja guys ya. Nah, ini kita akan bersihkan dulu guys untuk handphonenya. Sebelum kita serahkan ke yang punya, usahakan mulus ya, bersih. Dan ini saya gunakan minyak kayu putih guys, seperti biasa untuk membersihkan di area LCD, pinggiran, sama area backdoornya ya, area casing belakang. Lebih aman menggunakan minyak kayu putih ya, hindari penggunaan thinner. Ya, ini udah bersih guys ya. Tadi saya percepat saja seperti biasa proses pembersihannya guys ya. Kita gunakan minyak kayu putih tadi ya, kita usahakan sebersih mungkin, serapi mungkin, dan sekinclong mungkin sebelum kita serahkan kepada yang punya. Dan ini LCD yang lama ya, udah mantap, siap diserahkan kepada yang punya. Oke, semoga bermanfaat, dan jangan lupa guys supportnya agar kita lebih semangat untuk upload video setiap hari. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa kembali guys.